Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan sistem. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan beberapa rekan saya. Nama saya Muhammad Pascal Narendra Hadiat, selaku moderator dengan nomor NPM 2210 6310 70036. Yang kedua ada Nicholas Prasetyo dengan nomor NPM 2210 6310 70039. Dan yang terakhir adalah Adi Maulana Wijaya dengan nomor NPM 2210 6310 70051. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kami presentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem. Pengembangan sistem sering hanya disebut dengan istilah pengembangan sistem atau system development. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem. Di antaranya adalah 1. Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunities yang timbul. 2. Kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan pengguna yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Jadi, dapat disimpulkan pengembangan sistem atau system development sebagai suatu kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nomor 2, perlunya pengembangan sistem. Sebuah sistem perlu dikembangkan, diperbaiki, atau diganti karena beberapa hal. Pengembangan sistem perlu dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi. Selain itu, pengembangan sistem juga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang, seperti meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas layanan, dan mengurangi biaya operasional. Beberapa alasan mengapa pengembangan sistem perlu dikembangkan antara lain. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengembangan sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi, seperti mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas rutin dan meningkatkan akurasi data. 2. Memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Bisnis yang terus berkembang memerlukan sistem yang dapat menangani kebutuhan mereka yang semakin kompleks. Dengan mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, organisasi dapat memastikan bahwa sistem tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan secara efisien dan efektif. 3. Meningkatkan keamanan data. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung, keamanan data menjadi sangat penting. Pengembangan sistem dapat membantu meningkatkan keamanan data organisasi dengan mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif dan mengelola akses data dengan lebih baik. Oke, oleh karena itu beberapa prinsip berikut ini harus diperhatikan sewaktu akan mengembangkan suatu sistem informasi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada saat mengembangkan sistem adalah yang pertama, ada kebutuhan pengguna. Sebelum mengembangkan sistem perlu diketahui kebutuhan pengguna atau pelanggan dari sistem tersebut. Yang kedua ada skalabilitas. Pengembangan sistem harus dirancang dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, serta dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi di masa depan jika diperlukan. Yang ketiga ada keamanan. Sistem yang dikembangkan harus memperhatikan aspek keamanan data. Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan yang cukup untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan data, atau pengungkapan data yang tidak sah. Yang keempat, kemudahan pengguna. Sistem yang dikembangkan harus dirancang untuk mudah digunakan oleh pengguna yang berbeda. Yang kelima, sistem dikembangkan untuk memudahkan kebutuhan khalayak umum. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan sistem ini adalah masyarakat, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, yang keempat itu contoh dari pengembangan sistem. Yang pertama ada sistem manajemen basis data atau database management system.
Pengembangan sistem ini melibatkan perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sebuah sistem untuk mengatur dan mengelola data secara efektif. Yang kedua, sistem manajemen jaringan, network management system. Pengembangan sistem ini melibatkan perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. Yang ketiga, sistem manajemen konten atau content management system. Pengembangan sistem ini melibatkan perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola konten di situs web atau aplikasi.